hanya hasil dari jerih payahnya gitu. Jadi dia terbalaskan dalam seketika. Iya. Kita berharap tentunya Desa Tugondeng dengan potensi alam desa dan budaya-budaya kearifan lokal yang masih tetap terjaga Kakanda di masa-masa yang akan datang akan semakin berbenah jauh lebih baik ke depan. Oke, ini Pak Desa sudah menelpon, dia sudah menunggu di lokasi. Jadi kita langsung ke lokasi. Ya. Baik. Sebelum sahabat desa menonton video ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen. Biar channel ini semakin semangat dalam menyajikan konten yang menarik. Iya, siap. Tapi Pak, kami dari tim untuk eksplor desa Pak Deh, mengeksplor potensi desa tak. Tadi kebetulan sama Kakak Black sudah diantar mengeksplor Desa Tugondeng. Tadi datang di potensi agrowisata deh Kakak Sapewalia. Iya, siap. Mau mengajak Pak Desa untuk bincang-bincang seperti apa seputaran tentang Desa Tugondeng. Oh iya, Pak. Kita sekalian kok bincang-bincang di sana Pak ya, di pondok Pak ya. Ada kebetulan ada pondok. Iya. Terima kasih Pak. Pak De, makasih waktu tanya Pak. Iya. Jadi saya pamit dulu Pak Dina. Siap, lanjut Pak. Lanjut bincang Pak Desa. Iya, saya bincang-bincang sama beliau. Iya, makasih banyak nih Kakak Black. Siap. Iya. Jadi, Pak. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Desa atas waktu tak ini. Sama-sama. Mengganggu aktivitas tak di kebun ini Pak De. Iya. Lagi membersihkan ini Pak. Ya, lagi membersihkan. Iya. Karena memang sudah jadi rutinitas. Iya. Sudah begitu asar saya begitu ke kebun untuk berilah-berilnya. Apalagi di akhir pekan Pak ya. Ya, akhir selalu pekan. Beraktivitas di kebun. Memang begitu sudah jadi rutinitas. Hari libur itu sudah jadi sekalipun kadang hari libur ada kegiatan seperti tadi ada pesta, tapi tetap kita ke pesta. Menyempatkan waktu lagi. Menyempatkan waktu. Apalagi tadi ada 2 pesta, jadi sudah asar saya ke sini untuk begitulah. Sudah jadi barangkali tuntutan bagi saya untuk mengembangkan suatu termasuk tanaman pertanian. Ini kan kita lihat ini Pak De cukup tertata dengan baik. Mungkin ada yang sedang kita gagas di tempat ini Pak De. Maksudnya di tempat ini kan ada kita aktivitas tak tadi ada membersihkan. Mungkin ada gagasan tak tentang kebun ini ke depannya bagaimana? Oh iya. Jadi begini artinya dari awal saya punya kebun ini ya mungkin karena dia ada di lintas jalan, dekat jalan, berarti kebun ini secara berpeluang untuk bagaimana saya bisa menampakkan kebun ini lalu tanaman ini bisa dilihat orang, artinya sekalipun bukan bila mau dipamer. Tapi itu sudah jadi barangkali itu bagi saya bagaimana tanaman ini kalaupun cara saya atau metode saya untuk bertani di kebun ini bisa menjadi suatu perhatian bagi para petani atau masyarakat, apa susahnya karena memang saya harus berusaha bagaimana selaku orang kepala desa di Desa Tugondeng, bagaimana juga secara pribadi bisa memperlihatkan termasuk ini hal-hal yang baik, khususnya bercocok tanam. Termasuk ini pernah pengalaman ada dari koordinator pertanian lewat, dia lihat-lihat kebun. Tapi sebelumnya dia belum tahu, bilang saya punya kebun. Akhirnya dia berdiri bilang, kebunnya Pak Kades. Nah, setelah dia sudah melihat kebun ini, lalu ada waktu untuk bersosialisasi di kelompok, dia sudah paparkan di sana, bilang kalau mau melihat kebun yang memang betul tertata, kebunnya Pak Kades. Tapi itu bukan bilang saya mau dipuji atau mau di ini, yang jelas
saya harus berusaha termasuk mungkin di Desa Tugondeng. Iya. Ya bisa saja banyak kebunnya orang, banyak tanamannya orang, tapi untuk cara penataan barangkali belum saya pastikan bilang ada yang seperti ini atau tidak. Caranya. Iya, cara. Berkebun, Termasuk Pak, ya? termasuk cara berkebun. Iya. Kadang di kebun keluarga lah petani. Iya. Dalam satu kebun, di situ kadang sudah macam-macam tanaman. Iya. Ada mie kayu, ada mie, Iya. yang lainnya ada. Pokoknya apa saja yang mau ditanam di kebun itu sudah diusahakan ada. Iya. Kalau saya, menurut saya dalam bertani ini, dalam berkebun, Iya. seperti apa yang kita saksikan pada kesempatan sore ini, tanaman utama yang memang menjadi sasaran utama hanya tiga. Iya. Ya, pertama kelapa, kedua kakao atau coklat, ketiga pisang. Itu sesuai dengan potensi. Itu saja. wilayah Artinya yang ada di sini, Pak. menurut saya kalau memang mau dikembangkan suatu pertanaman di suatu kebun. Di Tugondeng ini, Pak, ya, Di Tugondeng. khususnya, ya. Jadi termasuk apa yang kita saksikan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kepada keluarga dan petani untuk melihat bagaimana sekalipun bukan kita berbicara masalah hasil, Iya. tapi cara dulu. Oh, benar-benar. Ya, cara. Artinya ini Pak Desa sebenarnya ini sangat menginspirasi sebenarnya Pak Desa sebagai posisi tak sebagai kepala struktur pemerintahan yang ada di Desa Tugondeng. Pak Desa juga sudah menonjolkan dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sekalipun tetap memimpin masyarakat yang begitu banyak, tetap melakukan aktivitas berkebun dan bertani seperti sedia kala Pak De. Seperti itu mungkin Pak Desa ya? Ya, seperti itu. Jadi begini barangkali. Artinya saya sementara selaku pemegang amanah di Desa Tugondeng, saya sudah melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Iya. Itu pun saya selalu berusaha maksimal bagaimana cara pelayanan, cara pembangunan, cara kemasyarakatan. Alhamdulillah sampai saat ini ya saya rasa sudah orang bisa merasakan. Iya. Terus di sisi lain, selaku pribadi pemerintah desa, apa yang kita saksikan sekarang, saya mungkin orang teman-teman yang lain sudah barangkali lupa dengan bertani atau bagaimana, atau kami memang sudah apakah tidak biasa. Kalau saya, jujur saya sampaikan bukan ke Bapak bahwa sebelum saya hadir di tengah-tengah masyarakat selaku pemegang amanah, saya memang dari petani, dari kelompok tani. Ya, artinya memang sudah menjadi kelompok tani yang istilahnya orang bilang dia memang produktif. Nah, sampai hari ini saya masih terus berusaha bagaimana termasuk apa yang kita saksikan sekarang, termasuk kebun yang kita lihat ini, mudah-mudahan kedepannya bisa dengan model yang saya bangun atau pola yang saya terapkan di kebun ini bisa nanti menjadi suatu bahan apakah kebun ini bisa kita angkat ataukah yang jelas bisa menjadi motivasi kepada keluarga dan masyarakat. Memberi inspirasi dan edukasi kepada masyarakat supaya dalam bertani bisa termasuk contoh. Ini barangkali kalau memang sudah kita bersihkan, bisa kita jadikan suatu tempat untuk spot Pak ya. Bisa jadi spot foto, tongkrongan. Gitu. Artinya bukan bilang kita cari tanamannya orang bilang karena buahnya banyak. Tidak begitu. Tapi yang pertama dulu bagaimana cara penataannya. Baik, terima kasih Pak Desa. Tadi Anda sudah berbagi pengalaman dan aktivitas keseharian tak sebagai seorang kepala desa dan masyarakat biasa. Bagaimana beraktivitas seperti biasanya tentunya. Nah, selanjutnya ini Pak Desa, sesuai tadi yang saya sampaikan bersama tadi dengan Kakak Sape Wali Putong, saya sudah mengeksplor desa tak. Saya tadi beberapa sudah mengunjungi spot-spot desa, ada kayak semacam spot agrowisata. Ya, saya yang sementara digagas. Nah, seperti apa persiapan Desa Tugondeng dalam hal menyongsong agrowisata itu Pak De? Apa persiapannya itu Pak? Jadi terima kasih. Kita tadi sudah menyampaikan bahwa Desa Tugondeng berada di posisi dalam perhitungan
perencanaan ataukah untuk gagasan untuk kita jadikan agrowisata. Nah, di situ sebelum kita masuk ke perencanaan ini atau edukasi ini, maka kita perlu membenahi apa-apa yang menjadi persiapan, ya apa-apa yang menjadi persiapan, lalu desa ini bisa betul-betul bersyarat. Ya, jadi barangkali tinggal dibimbing atau dibina apa-apa saja yang menjadi kebutuhan awal, persyaratan awal untuk desa ini bisa diposisikan selaku desa agrowisata. Tadi kan ada potensi wisata kan dia berupa sungai, Pak De. Sungai. Ya, artinya kan sebagai potensi wisata dan diberi label agrowisata, artinya ke depan akan ada kayak semacam produk-produk semacam buah-buahan ataupun produk-produk UMKM. Itu seperti apa gambaran tentang itu, Pak Desa? Apa-apa yang sesuai dengan potensi yang ada di Tugondeng ini? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk membahas masalah potensi ada di Tugondeng, perlu saya sampaikan bahwa selama ini income per kapita untuk desa Tugondeng sangat kita saksikan dia berada di posisi atas. Mengapa? Karena selama ini yang menjadi modal utama untuk petani bisa tinggi dia punya income perputaran ekonomi itu asalnya dari industri gula merah. Gula merah. Nah, berbicara masalah gula merah adalah desa Tugondeng adalah sentra penghasil gula merah. Bahkan sampai ke kabupaten sampai ke provinsi, Tugondeng adalah sentra penghasil gula merah. Nah, di sini perlu kita juga ketahui bahwa namun pun selama ini Tugondeng dia ada di posisi ada industri gula merah, tapi sekiranya dari pihak berwenang bisa memberikan suatu kontribusi yang memang betul-betul bisa memberikan contohnya daripada gula ini yang selama ini masih dikuasai oleh tengkulak. Begitu. Artinya dari awal sampai hari ini petani itu sangat membutuhkan bagaimana cara supaya peran terkait atau pihak berwenang untuk memberikan suatu kontribusi bagaimana petani ini bisa lebih berdaya untuk memasarkan dia punya gula. Nah, selama usaha industri gula merah ini masih dikuasai oleh pedagang pengumpul atau tengkulak, petani belum bisa terlalu begitu bebas. Karena apa? Diikat oleh diikat oleh istilahnya seperti petani yang memang kurang modal, maka itu harus mengambil uang ke pedagang. Karena apa? Dia butuh modal. Benar. Mulai dari pertama kali untuk memulai usaha itu uang dari pedagang pengumpul atau tengkulak lah dia yang pakai. Maka setelah usaha ini berjalan, maka bukan bilang petani ini tidak berhak untuk menentukan karena dia punya, tapi karena keterikatan daripada pedagang pengumpul ini ada uang, maka bisa saja pedagang pengumpul ini menentukan menentukan harga. Jadi terikat karena adanya keterbatasan dan dari keterbatasan itu perlu ada kehadiran dari pihak-pihak terkait, Pak Desa. Maka seperti itu harapannya, Pak Desa. Artinya harapan saya dari memang bukan saja bilang hari ini, dari sebelumnya bilang sekiranya ada pihak berwenang dalam hal ini, istilah bisa kita katakan bilang ada pendanaan dana yang memang bisa mendanai ini pengusaha. Artinya bukan bilang ada pihak ketiga ini lalu hanya diambil uangnya semata, tidak. Tapi bagaimana petani ini bisa dimediasi. Contoh, kita kasih uang 20 juta per petani. Nah, setelah petani ini mau menjual, artinya setelah dikasih uang petani ini, dia bebas menjual. Hanya ada semacam kontrak atau pembicaraan awal.
bagaimana kehadiran penyaluran dana ini dalam menjual petani, lalu setelah petani mau menjual gula, apakah 500 per kilo. Tapi keterbebasannya ini petani, dia istilahnya menjual secara bebas. Istilahnya dia kan kalau di sini ada dua. Kalau terikat berarti ada harga apa istilahnya? Ada harga tertentu. Lain kalau pasaran, tapi ini hampir rata-rata petani itu terikat karena diikat oleh pedagang karena keterbatasan modal. Terjebak di wilayah itu Pak Desa. Sekiranya ada penyaluran dana, bukan bilang kita pedagang pengumpul ini kita geser atau kita apakan, tidak. Artinya hanya sedikit bagaimana ada pola untuk merubah sikap yang selama ini keterbatasan petani setelah menjual dia punya kehadiran BUMDes kira-kira bagaimana Pak Desa melihat peluang dan potensi itu? Terima kasih. Kalau berbicara masalah BUMDes di Desa Tugondeng, BUMDes ini hadir di tahun 2017 atau 18 ya. Namun sampai hari ini BUMDes belum begitu sangat berpotensi untuk menangani. Apa karena kapasitas penganggaran memang yang tidak bisa memadai dengan potensi yang ada, atau bagaimana Pak Desa? Oh iya. Dengan potensi, karena memang kita melihat di Desa Tugondeng ini memang ribuan kayaknya ini kalau kelapa ini Pak Desa ya. Kalau kita lihat secara kasat mata ini Pak De. Oh iya, terima kasih. Jadi berbicara masalah BUMDes untuk hari ini di Desa Tugondeng, pertama dulu kita bahwa kepengurusan BUMDes mulai dari tahun 2018 termasuk juga kepengurusannya ini belum begitu maksimal. Nah, benar. Artinya karena mungkin barangkali dengan keterbatasan penyertaan dana dari pemerintah desa. Artinya kan tantangan sebenarnya juga Pak Desa. Saya bagian daripada penggiat desa. Kalau persoalan pemerintahan desa dan BUMDes memang tidak terlepas soal sumber daya manusianya Pak De. Soal kepercayaan kepala desa, bagaimana kemudian pengelolaan itu dikelola secara transparan. Cece, jadi selama jalan beberapa tahun ini BUMDes di Desa Tugondeng setelah kepengurusannya lama, mungkin karena perjalanan atau bagaimana SDM-nya ini, akhirnya di tahun 2001 berubahlah nama dari Ketua BUMDes ke Direktur BUMDes. Jadi pada posisi hari ini istilahnya di Desa Tugondeng sudah ada Direktur BUMDes. Namun dalam hal ini artinya dana yang dikucurkan oleh pemerintah desa ke BUMDes masih terbatas karena untuk mengcover potensi itu tadi Pak Desa. Cocok. Karena mungkin barangkali perjalanan BUMDes ini belum begitu belum matang, maka dana yang dipersiapkan dari pemerintah desa begitu tidak bilang tidak ada, tetap ada, namun pun terbatas. Karena apa? Perjalanan BUMDes ini belum begitu terlalu nampak. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran pengurus BUMDes, dalam hal ini istilah baru ada Direktur BUMDes dengan unik kepengurusan, mudah-mudahan bisa dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan kontribusi untuk Desa Tugondeng ke depan. Baik Pak Desa. Ini terakhir ini Pak Desa, sebagai gambaran dan harapan-harapan tak ke depan. Ini di periode keberapa ini Pak De memimpin jadi kepala desa di Tugondeng? Ya alhamdulillah dia sementara di jalan periode kedua. Periode kedua Pak Desa ya. Sudah jalan 2 tahun. Artinya mungkin masih ada mimpi-mimpi tak ini ataupun gagasan-gagasan tak, harapan tak yang ke depan yang tentunya kita bisa berbagi ke para sahabat-sahabat desa. Apa yang mungkin mimpi-mimpi tak yang belum tercapai dari sekarang? Sesuai dengan potensi wisata, ada wacana agrowisata dan potensi kelapa tak yang cukup melimpah di Desa Tugondeng. Seperti apa harapan-harapan tak ini Pak Desa? Kami ini dari pemerintah Desa Tugondeng ya, termasuk juga teman-teman yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi kami pribadi kepada Desa Tugondeng sangat berharap bagaimana artinya yang pertama bagaimana peran serta keterlibatan pihak berwenang. Bagaimana keterlibatan pihak berwenang
dalam hal ini bagaimana melihat Desa Tugondeng sekiranya ada potensi yang memang betul-betul bisa dinampakkan. Ada kolaborasi. Ada kolaborasi untuk kepada pihak, maka saya atas nama pemerintah desa bersedia untuk siap untuk berperang apa saja yang bisa dibutuhkan untuk Desa Tugondeng, termasuk yang pertama tadi yaitu potensi yang ada di Tugondeng, bagaimana menghadirkan pihak Kutia untuk menangani potensi yang ada di Desa Tugondeng. Terima kasih banyak Pak Desa atas penyampaian Tak. Tadi sudah berbagai macam inspirasi dan pengalaman-pengalaman Tak sebagai seorang kepala desa dan petani. Tentunya tadi beberapa teman-teman dari sahabat desa akan mendapatkan nilai-nilai yang positif dari pengalaman-pengalaman hidup Tak, baik dari seorang petani dan kepala desa tentunya. Baik sahabat desa, seperti itu bincang-bincang kita dengan kepala desa Tugondeng. Tadi beliau sudah memaparkan dengan baik tentang gambaran Desa Tugondeng dan potensi-potensinya. Dari saya, Andi Palilingi, dari desa untuk Nusantara. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.